Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Varia akan mempresentasikan tugas sistem pakar. Tugas presentasi. Nah, di sini di kelompok kami yang pertama berisikan dua anggota. Yang pertama Paris Muhammad Miftah yang ber-NPM 19312139 dan saya di Gede Area dengan NPM 20312101. Di sini kami mempresentasikan sistem pakar dengan judul Motorcycle Diagnostic System atau sistem pakar untuk diagnosa kerusakan pada mesin motor. Apa itu sistem pakar? Jadi sistem pakar adalah sistem berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk meniru proses pengambilan keputusan seseorang ahli dalam bidang tertentu. Sistem ini menghubungkan pengetahuan dan pengalaman ahli manusia ke dalam sebuah pemrograman komputer untuk memecahkan masalah spesifik yang biasanya memerlukan keahlian manusia. Tujuan dari Motorcycle Diagnostic System. Yang pertama, meningkatkan akurasi diagnosa, yaitu menggunakan pengetahuan ahli yang terstruktur untuk memberikan diagnosa yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Yang kedua, menghemat waktu atau mempercepat proses diagnosa dan perbaikan sehingga motor dapat kembali digunakan lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi mekanik, yaitu membantu mekanik dalam mendiagnosa masalah dengan lebih cepat dan tepat sehingga meningkatkan produktivitas mereka. Pentingnya sistem pakar dalam perawatan dan perbaikan motor. Efisiensi diagnosa. Sistem pakar dapat dengan mudah mengidentifikasi masalah pada motor, menghemat waktu yang biasanya diperlukan untuk pemeriksaan manual. Akurasi diagnosa. Mengurangi kesalahan manusia dengan memberikan diagnosa yang konsisten berdasarkan pengetahuan ahli yang terstruktur. Yang ketiga, ketersediaan pengetahuan ahli, yaitu memberikan akses ke pengetahuan dan pengalaman ahli mekanik, bahkan di lokasi yang jauh dari pusat servis atau bengkel. Basis pengetahuan, mengumpulkan pengetahuan dari ahli mekanik. Contoh aturannya, jika mesin tidak mau hidup dan baterai penuh, maka kemungkinan masalah pada starter. Contoh kedua, jika mesin bergetar berlebih, pada kemungkinan masalah pada engine mount atau roda gigi. Nah, ini akan dilanjutkan, akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Pak Muhammad Miftah. Silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya. Ya, mesin inferensi. Proses inferensi menggunakan forward chaining and backward chaining. Contohnya yaitu gejala. Gejala pertama keluar dari mesin tidak mau hidup. Lalu tentang faktanya, baterai penuh, bunyi klik saat starter ditekan. Inferensi, masalah kemungkinan pada starter atau relay starter. Interface, yang pertama desain yang user friendly. Kedua, form input untuk gejala. Ketiga, output berupa diagnosa dan rekomendasi tindakan. Berikut cara-cara kerja sistem. Yang pertama,
Cara kerja sistem pengumpulan gejala. Pengguna memasukkan gejala melalui antarmuka. Kedua, pencocokan dengan basis pengetahuan. Mesin inferensi membandingkan gejala dengan aturan dalam basis pengetahuan. Ketiga, diagnosa dan rekomendasi. Sistem memberikan diagnosa dan langkah-langkah perbaikan. Contoh kasus gejala yang dimasukkan, yaitu mesin sulit dihidupkan, suara ketukan keras dari mesin. Dua, diagnosa, masalah pada starter atau sistem bahan bakar, masalah pada piston atau batang piston. Ketiga, rekomendasi, yaitu periksa starter dan sistem bahan bakar. Pemeriksaan lebih mendalam pada piston dan batang piston. Implementasi. Yang pertama, pengembangan aplikasi berbasis web atau mobile. Kedua, penggunaan teknologi seperti Python, Java, atau bahasa pemrograman lainnya. Ketiga, integrasi dengan basis data untuk penyimpanan aturan dan fakta. Ya, berikut kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pertama, motorcycle diagnostik sistem membantu dalam diagnosis cepat dan akurat. Kedua, mengurangi waktu perbaikan dan biaya. Dan ketiga, mendukung mekanik dalam menemukan solusi yang tepat. Ya, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah boy. Di Ini stop, gimana stop. cara